Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang organisasi wanita di masa perjuangan pergerakan nasional. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Gede Suta Paramasidi, absen 3. Perkenalkan, nama saya Putu Agus Haryadi Putra, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Nikada Sintia Dewiranti, nomor absen 21. Tahukah kalian, perjuangan pergerakan nasional bukan semata milik kaum pria. Para wanita juga aktif berperan dalam berbagai organisasi yang ada, baik itu organisasi sosial maupun organisasi politik. Selain itu, kaum perempuan juga memiliki organisasi tersendiri yang anggotanya khusus kaum perempuan. Peran serta perempuan dalam memperjuangkan kemerdekaan telah ada sejak dulu. Beberapa tokoh pejuang wanita zaman dulu adalah R.A. Kartini, Dewi Sartika, dan Maria Walanda Maramis R.A. Kartini adalah putra Bupati Jepara yang memperjuangkan emansipasi atau persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Berikut beberapa contoh organisasi perempuan yang ikut serta dalam perjuangan pergerakan nasional. Yang pertama adalah Putri Mardika. Putri Mardika adalah organisasi wanita yang berdiri pada tahun 1912 di Jakarta. Organisasi ini dibentuk untuk membantu dan membimbing para gadis bumi putra saat menuntut ilmu dan berpendapat di depan umum. Selain itu, Putri Mardika juga bertujuan untuk memperbaiki kehidupan perempuan yang dikatakan sebagai manusia mulia. Latar belakang dari Putri Mardika ialah pada masa penjajahan, rakyat pribumi sudah memiliki kesadaran untuk memajukan perempuan. Upaya memberdayakan perempuan dilakukan dengan membentuk organisasi. Salah satu organisasi wanita yang didirikan di masa kebangkitan adalah Putri Mardika di Jakarta. Organisasi wanita ini bahkan sudah berkembang sebelum tahun 1920. Tujuan dari Putri Mardika ialah untuk memperbaiki status sosial atau kedudukan wanita yang bermaksud untuk membantu membimbing para gadis bumi putra dalam menuntut ilmu serta menyatakan pendapat mereka di depan umum. Pelopor dari Putri Mardika sendiri antara lain adalah R.R. Rukmini, R.A. Sutinah, Juyu Pranuto, P.A. Subarudin, Sadikun Tondo Kusumo. 2. Kartini Fund. Kartini Fund atau Dana Kartini merupakan organisasi pergerakan perempuan yang didirikan pada 27 Juni 1913 di kota Den Haag, Belanda. Latar belakang program ini dapat terrealisasikan pada tahun 1913 pada pendirian Sekolah Kartini di Semarang dan Jakarta. Keberhasilan program pendidikan Sekolah Kartini memiliki dampak yang besar bagi kelahiran organisasi pergerakan perempuan di Indonesia. Sekolah Kartini mampu melahirkan kadar-kadar perempuan di berbagai daerah yang nantinya menjadi pendiri organisasi perempuan lainnya. Tujuan Kartini Fund sendiri bertujuan untuk memajukan pendidikan kaum perempuan Bumi Putra melalui program pendirian sekolah-sekolah alternatif bernama Sekolah Kartini. Pelopor dalam Kartini, sebuah biografi 1983 karya Suroto. Kartini Fund didirikan atas praaksara dari penganut kebijakan politik etis bernama Konrad Theodor van Deventer. Keutamaan Istri. Sekolah Keutamaan Istri adalah organisasi yang didirikan oleh Raden Dewi Sartika yang berdiri pada tanggal 16 Januari 1904, bertempat di Paseban, Kulon, Pendopo, Kabupaten Bandung. Berdirinya Sekolah Keutamaan Istri ini disebabkan oleh cita-cita Dewi Sartika yang ingin mendidik anak-anak perempuan dari berbagai kalangan. Sekolah Keutamaan Istri ini bertujuan untuk memajukan harkat dan martabat kaum perempuan itu sendiri, sehingga dapat berguna bagi dirinya sendiri maupun negara. Seiring berjalannya waktu, sekolah ini kerap berganti nama. Pada masa penjajahan Jepang, Jepang ingin menjadikan sekolah tersebut menjadi sekolah rakyat. Dewi Sartika terpaksa menutup sekolah tersebut. Untungnya, tahun 1951, sekolah ini kembali dibuka oleh Yayasan Raden Dewi Sartika. Sekarang,
Sekolah tersebut masih berdiri dengan nama ISD dan SMP Dewi Sartika. 4. Yayasan Amai Setia atau YAS. Pada awalnya, Kerajinan Amai Setia merupakan sekolah keterampilan yang ditunjukkan untuk perempuan. Pelajaran yang diberikan berupa kursus seperti menjahit dengan mesin, bordiran, menyulam, merenda bangku, hingga bertenun. Pada 1923, Kerajinan Amai Setia membuka Niger Head School atau sekolah industri, tetapi hanya bertahan sampai 1942 karena masuknya penduduk Jepang. Saat ini, Yayasan Amai Setia masih bertahan sebagai wadah pengrajin perak dan sulam di Kota Gadang. 5. Aisyah. Aisyah merupakan salah satu organisasi bagi wanita Muhammadiyah. Organisasi Aisyah ini didirikan oleh Nyai Ahmad Dahlan pada 19 Mei 1917. Aisyah bergerak dalam ranah sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Dalam pergerakannya, Aisyah memiliki 3 program yang dijalankan, yaitu pemberdayaan, kesehatan, pendidikan. Latar belakang terbentuknya organisasi Aisyah bermula dari perkumpulan Wal Asri Maghribi School dan Sapa Tresna pada 1914. Aisyah juga menyadari bahwa harkat dan martabat perempuan Indonesia tidak akan meningkat tanpa adanya kemampuan ekonomi di lingkungan perempuan. Organisasi Aisyah bergerak dari berbagai aspek kehidupan termasuk bidang pendidikan dengan mendirikan Formal School atau TK Aisyah Bustanul Atfal pada 1919. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan datang dari Tuhan dan kesalahan datang dari setan, sedangkan kami hanyalah korban. Dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.